Oke lah teman-teman, kembali lagi di channel Rico Channel Game 2. Di sini kemarin kita sudah melanjutkan Watchlander part 6 ya teman-teman. Di kemarin aku bermain sampai 5 hari. Di sini aku menambahkan lagi 4 hari dan mungkin ini akan menjadi semakin ramai karena kalian bisa lihat saat aku shooting rank itu aku bisa memakai senjata teman-teman. Dan di sini ada add-on baru lagi, Battlecraft, yang nantinya senjata-senjata itu bisa kita crafting untuk survival. Jadi kita bisa mengambil mengambil resource untuk dijadikan senjata teman-teman. Jadi ya nggak sia-sia juga. Oke teman-teman, selamat menonton dan enjoy the video. Jangan lupa subscribe, gampang saya. Dan jangan lupa tonton saya cuma mau tonton saja sampai habis teman-teman. Please ya. Nikmati videonya. Oke, teman-teman. Kita sudah berada di tempat kejadian kita ini. Yang dimana kemarin kan kita sudah berada di malam yang sangat-sangat kelam sekali kan teman. Yang dimana malam itu dipenuhi dengan zombie-zombie sekali. Tapi anehnya di sini setelah aku melihat keluar itu zombie sangat sepi sekali. Tak ada zombie satupun teman. Hanya ada baby zombie dan skeleton yang sentiasa menemaniku di malam hari itu. Setelah itu aku mematikan aku berniat untuk memusnahkan zombie itu, tapi namun sayangnya sekali ada skeleton yang sedang menghalangiku untuk memusnahkan baby zombie itu. Nah, disitulah aku masuk ke dalam baseku. Setelah itu aku masih lagi keluar dan melihat skeleton itu masih ada di tempatku teman. Setelah itu aku langsung memusnahkan skeleton itu agar tidak mengganggu rencanaku. Tapi ya bagaimana lagi teman-teman, sangat jauh sekali ya jarak aku dengan skeleton, dan aku pun keluar berlari untuk memusnahkan skeleton. Tapi rencana itu berhasil, cuman baby zombie itu menyerang. Tapi untungnya baby zombie itu tidak terlalu cepat dan tidak terlalu gesit. Dan setelah baby zombie mati, aku langsung menaiki puncak dan masuk ke pagarku itu. Karena aku tidak melewati depan, aku takutnya skeleton dan creeper masuk ke baseku ini. Jadi aku tetap bersiaga teman-teman. Oke. Di sini aku mendapatkan satu bow atau panah yang nantinya kita bisa aku pakai, tapi sayangnya karena ada kesalahan add-on ini menjadi bug teman-teman. Yang bugnya itu yang bisa mengesalkan kita. Di sini aku langsung menyimpan barang-barang agar aman dari kehilangan barang-barangku teman-teman. Seperti biasa, aku menyimpan barang-barang yang tak terpakai di tempat yang tak terpakai juga. Menyimpan senjata di tempat senjata. Oke, teman-teman. Itulah ya perjuangan Rico berada di Watchlander ini. Day 6. Di Day 6 nih aku sudah bangun dari tempat tidurku yang ya begitulah teman. Yang biasa-biasa saja ya. Setelah itu aku langsung mengambil air untuk cuci muka. Setelah itu aku langsung ke atas lagi, guys. Aku langsung melihat ke sini apakah zombie masuk. Ternyata tidak. Zombie itu tidak membobol pagarku. Tapi ya terasa sepi sekali karena aku tidak bisa memusnahkan para zombie itu teman-teman. Saat aku melihat keluar, tapi dari situ setelah aku melihat keluar tidak ada apa-apa sama sekali teman-teman. Ya karena aku bosan ya melihat sekitar, aku berencana untuk membuat senjata yang bisa aku pakai untuk menembaki para zombie teman-teman. Ya. Di situ aku berniat untuk membuat senjata
M9, bukan M9 tapi baret ya. Karena aku berpikir baret. Karena aku berpikir senjata baret itu susah didapat. Senjata baret itu resource-nya sangat gampil. Aku pun berniat untuk mendapatkan resource itu ya teman-teman. Dan aku pun bersemangat untuk mendapatkan resource itu ya teman-teman. Dan aku tidak pantang menyerah agar nantinya resource itu bisa dipakai untuk di crafting ya. Tapi sebelum membuat baret, niatnya aku ingin membuat revolver. Tapi sayang sekali block of ironnya tidak cukup teman-teman. Jadi aku harus meninggalkan beberapa iron ya, yang ya begitulah, yang bisa membuat aku kecewa sekali teman-teman. Itu saat kulihat ya yang bisa itu hanya 9 mm gun, 9 mm handgun barrel ya teman-teman. Jadi ya aku mau gimana lagi, aku hanya membuat 9 mm barrel, 9 mm handgun barrel ya. Dan setelah melihat barelnya, aku pun melihat berencana untuk membuat senjata MM itu ya, M9. Dan aku melihat senjata M9 itu sangat gampil banget teman-teman. Dan aku pun langsung melihat, setelah itu aku langsung melihat pelurunya. Melihat pelurunya ya. Bukan melihat pelurunya sih. Melihat bagaimana cara membuat pelurunya. Apa-apa saja bahan peluru dan apa-apa saja bahan magazinnya yang harusnya dipakai untuk reload nanti ya. Dan mengumpulkan itu semua tidak mudah teman-teman, sangat susah sekali. Aku sampai kebingungan ya. Di situ aku pun berhasil untuk membuat satu handgun barrel yang bernama MM9. Setelah itu aku melihat ironnya yang kurang teman, dan aku melihat ke chest apakah ada iron, tapi ternyata tidak ada teman-teman, tidak ada sama sekali ya. Aku pun mengambil stick, dan setelah mengambil stick aku langsung mengambil batu bulat ya agar bisa dipakai untuk membuat lever teman-teman. Apakah itu lever? Lever itu seperti tuas lagi teman-teman. Ya, emang tuas sih sebenarnya. Dan di situ aku langsung membuat lever itu tanpa banyak basa-basi teman-teman. Dan ya MM itu bisa dibuat dengan dua itu. Tapi yang kurang airnya doang sih. Dan setelah aku lihat bagaimana cara membuat magazinnya, itu sangat simpel banget sih, cuman ya susah nyari resource-nya doang teman. Tidak gampang ya untuk mencari resource-nya. Jadi itulah kenapa alasan para polisi itu tidak memperbolehkan kita memakai senjata, karena ya bikin nyari resource itu bukan gampang teman. Dan juga pasti kita bakal ngegunain senjata ilegal itu buat nembak teman, bukan buat nembak buat melindungi diri sendiri kan. Itu aku langsung menyimpan barang-barang yang gak terpakai, dan aku pun langsung berniat untuk mining teman. Dan aku lihat apa-apa saja yang dibutuhkan, ternyata itu ada di resep itu satu-satunya ya teman. Dan
Menurutku itu bisa membuat iron, membuat MM9-nya dan magazinya. Belum pelurunya, teman-teman. Oke, teman-teman. Setelah itu ya aku langsung mengambil ice pick ya agar bisa bertambang, dan aku niatnya sih ingin mencari iron ya teman-teman, yang nantinya bisa dibuat untuk apa namanya, M MM9 nya 9mm 9mm. Setelah itu aku langsung pergi ke gua yang sebelumnya, tapi aku lupa lagi teman-teman di mana gua itu berada. Jadi aku ngasal-ngasalan aja kan. Di situ aku langsung melihat ada satu gua yang mungkin itu sih apa namanya, itu sih mungkin gua yang sebelumnya aku pakai ya teman-teman. Tapi sayangnya sekali itu salah guys, salah teman. Itu gua yang berbeda lagi ya, dan aku hanya melihat charcoal dan tidak melihat satupun iron yang ada di situ guys. Situ aku langsung ya begitulah, mencari tempat gua yang bisa yang mempunyai iron kan. Tapi ya berlama-lama mencari ya mungkin begitulah teman. Habis itu aku langsung memakan satu ayam agar tidak terlalu lapar teman. Ya, agar tidak terlalu lapar. Yang kalau lapar kan kita bisa bahaya teman. Kalau nggak makan ya kita bisa mati. Di sini aku langsung melihat ada satu rumah yang sudah terbengkalai ya, yang mungkin bisa dibilang itu sudah terkena nuklir ya, sudah terkena ledakan nuklir dari dulu ya, dari beberapa bulan yang lalu ya. Ini karena ini di nuklir karena di nuklir ini tahun ya baru-baru sih teman-teman. Tapi sayangnya rumah itu tenggelam saja teman-teman, tenggelam saja guys, nggak ada sama sekali orang satupun guys, nggak ada chest satupun guys. Ya begitulah ya guys, ya mau apa lagi teman-teman. Aku langsung pulang aja, memutuskan untuk pulang ke rumah daripada menjadi santapan para zombie yang membagongkan sekali. Itu aku berhenti jenak agar tidak capek. Setelah berhenti sejenak, aku pun langsung pergi lagi, langsung meneruskan perjalanan lagi ya, agar tidak terlalu malam aku pulang. Setelah aku bisa melewati sungai, aku melihat suasana sekitar itu sangat sepi sekali. Hanya ada binatang-binatang yang sudah terkena radiasi. Dan hari sudah mulai sore, masih belum ada tanda-tanda respon zombie. Walaupun begitu aku harus tetap siaga guys, karena bila aku tidak siaga, kita kok akan menjadi santapan para zombie yang membagongkan itu ya. Oke teman-teman, setelah berhasil masuk dan setelah berhasil pulang, aku pun langsung masuk ke rumahku tanpa banyak basa-basi ya, karena aku tidak mau menjadi santapan para zombie dan santapan para skeleton ya. Oke teman-teman,
di hari ketujuh ini aku niatnya ingin melanjutkan lagi perjalananku untuk mencari iron ya, karena aku tidak mau menyerah teman-teman, tidak mau menyerah begitu saja ya. Nah, kalian lihat kan aku mengambil apa teman, mengambil ice pick kan ya, berarti aku ingin mining teman. Oke guys, setelah melihat keluar dan naik keluar tuh ya sama saja ya seperti dulunya, seperti kemarin-kemarin, cuman ya mungkin bedanya nggak ada zombie ya, dan mungkin bedanya cuma ada pagar doang ya teman. Situ aku pun gak lupa untuk mengambil makanan, sarapan makanan ya, agar mungkin nanti bisa jadi aku kelaparan guys. Ya kalau misalnya kelaparan aku bisa mati guys. Tapi untungnya aku ingat untuk mengambil makanan itu, dan karena aku berniat untuk mining, tapi untungnya aku ingat sekali teman-teman. Biasanya aku lupa, dan untungnya mining ini agak pagi ya teman-teman, yang nggak terlalu sore, nggak terlalu siang juga ya, mungkin jam 8 atau jam 7 hanya. Situ aku langsung mencari lagi tempat yang kemarin, yang pertama kita mining ya, tapi aku melihat ke sekitar nggak ada sama sekali guys. Ya seperti biasa aja ya, nggak ada sama sekali teman. Cari ke situ sini nggak ada, udah cari di lubang kecil nggak ada juga guys. Aku bingung di mana gitu ya. Oke teman-teman, kalau bisa lihat kan nggak ada sama sekali itu, gua sama sekali nggak ada, sedikit pun aku nemu nggak ada. Jadi aku memutuskan untuk masuk ke gua yang kemarin kita ketemu ya, dari 6. Di situ aku cuma ngeliat charcoal dan ada satu gua yang ya gelap banget sih. Aku nggak berani masuk, jadi aku memutuskan untuk nggak masuk ke situ ya, karena hanya masuk bukan karena aku takut ada apa-apa ya, cuman tapi aku karena takutnya aku mati, jadi ya jangan gitu ya. Nah aku udah cari ke kiri kanan, lihat ke kiri kanan, atas bawah, di bawah, sudut, nggak ada banget itu. Padahal itu cuman satu-satunya tempat mining yang bagus guys. Ya kalau misalnya nggak ada ya kita mau main di mana lagi ya, paling cuman kita harus ngancurin batu-batu yang deket gunung gitu. Kita pasti bakal makan waktu banyak dan pasti pickaxe kita akan hancur. Gimana ya, Entong guys, gimana guys, nggak ada. Dari tadi aku cari nggak ada cuy, kemana ya? Tapi di kita tadi nggak ada. Apakah kalian ada yang tahu guys? Apakah kalian melihat gua? Oke guys, I'm sorry banget ya tadi. Itu kan suara di ininya guys, di apa namanya, dari gamenya, dari pas aku nge-record ya teman. Jadi ya begitulah teman.
Situ aku menanyakan apakah ada gua ya. Ya nggak ada banget sih. Aku udah cari kemana-mana tadi, guanya nggak ada banget kan teman-teman. Ya kalau misalnya kalian tahu lah, kalian bisa request ya teman. Tuh aku udah sampai cari ke belakang rumah gitu, ke belakang base, nggak, tapi nggak ada juga. Bingung banget aku di situ. Harus nyari kemana lagi kan? Apalagi ininya nggak ada lagi, nggak ada tempat mining lagi selain itu doang. Ya karena itu tempat mining yang bagus banget teman. Kayak di situ aku langsung memutuskannya untuk masuk aja ke dalam base ya, karena ya mungkin ini udah takdir sih, udah nggak ada ini mungkin, dan mungkin aku lupa lagi ya. Oke teman, kalian bisa lihat kan, aku mutusin untuk menyerah aja teman-teman, karena nggak ada sama sekali sih. Ya udahlah, mau gimana lagi kayaknya. Itu aku memilih untuk bercangkul aja dulu ya hari ini ya, karena tempat buahnya masih dipikirin di mana gitu ya kan. Apalagi aku juga situ lihatnya aku mau bikin 3, cuman agak inilah ya, mau bikin 3 galengan cuman nggak jadi. Dan kalian bisa lihat aku sih niatnya itu mau disatuin semua, apa namanya, mau disatuin semua itunya teman-teman, mau disatuin semua padinya. Cuman ya karena airnya mau masuk kemana gitu kan, ya udahlah aku nggak jadi ya. Aku mutusin di air itunya padinya dipisah aja teman. Dia tuh saya langsung mengambil ember ya guys, untuk mengambil air dan langsung disimpan ke atas. Tapi aku berpikir di atas itu airnya cuman buat satu gitu, yang satu lagi itu nggak bisa, itu nggak tenang sama sekali. Dan aku pun langsung nutup satu pip pom apa namanya, saluran air lagi ya, cuman nggak cukup guys. Ya mungkin lebih lama lagi lah ya, bisa bisa jadi padinya bakal lebih lama lagi ya. Di situ aku memutuskan untuk 2 galangan aja, karena di sini ada beberapa tangki yang menumpang air teman. Nah sekarang baru udah guys. Nah di situ aku ya cuma nungguin aja sih, nungguin itu. Habis itu aku cuma ngebenerin halaman-halaman di sekitarku ya, mungkin ya untuk mempercantik aja, bukan untuk melindungi sekitar ya. Aneh banget ini. Di situ aku kepikiran untuk nerusin pagarku itu ya teman. Dan alhamdulillahnya pagar itu cukup semua guys, nggak ada yang kurang sama sekali kan. Nah di situ aku sih bikin pagar dulu, bukan bikin pagar, bikin di crafting dulu ya pagarnya biar nggak kurang teman. Setelah nge-crafting ya berjalan lancar sih itunya. Cuman resource-nya itu ada yang kurang, ada yang enggak guys. Setengah kurang, setengah enggak guys. Jadi besar banget ya. Nah di situ kalian bisa lihat kan, hari sudah mulai malam guys. Di situ aku pun langsung bergegas untuk menutupi pagar-pagar agar zombie tidak masuk teman-teman.
Dan rencana itu nggak gagal guys, nggak gagal teman-teman. Rencana itu berhasil. Ya bisa dibilang rencana itu nutupin setengahnya pagar ya, setengahnya bentengku. Jadi aku merasa aman banget di sini guys. Ya nggak, karena zombie-zombie itu mungkin di pikiranku itu nggak akan bisa masuk ya, dan aku pun nggak akan bisa keluar dari situ. Cuman lewat pagar doang ya. Nah di situ guys, untungnya resource-nya cukup guys. Jadi yang nggak sia-sia aku ngumpulin pagar udah banyak-banyak itu, tapi alhamdulillahnya cukup teman-teman. Aku lihat masih belum ada tanda-tanda zombie ya segini mah. Mungkin ada sedikit atau ada beberapa lah ya. Karena mata aku kurang jelas, jadi aku nggak tahu banget ya teman, apakah zombie ada di dekatku. Cuman aku memanfaatkan indera pendengaran. Jadi pro banget kan. Aku pakai indera pendengaran guys. Itu aku langsung pergi buat tidur guys. Ya. Day 8 teman-teman sekalian. Di sini aku masih belum mati sama sekali di tangan zombie atau di tangan bandit, teman-teman. Di sini aku masih sehat walafiat ya, dan setelah aku keluar itu ada surprise ya dari seseorang yang bernama Scripper ya namanya. Itu aku langsung melihat, jadi surprise-nya aku kaget banget guys. Bukan main-main ini surprise-nya. Itu tapi anehnya sih, yang orang yang bernama Scripper itu terus ngedatangiku ya man. Aku heran kan ya, ini kenapa surprise-nya ini begitu ini gitu ya, begitu apa namanya, begitu wah pokoknya ya begitulah. Ya mungkin aku ini udah bertahan selama beberapa hari, jadi ya selamat teman-teman. Mungkin dia ngucapin selamat gitu ya, selamat ya. Di situ aku berniat untuk mengambil charcoal ya karena mungkin tempat mining yang kemarin-kemarin di part kemarinnya itu udah hilang, nggak tahu kemana guys. Jadi aku memutuskan aja, atau saranku aja di sini teman, mining baru itu, mining baru. Dan setelah datang aku langsung mengambil koal-koal yang nantinya bisa aku buat obor untuk aku masuk ke dalam gua yang tadi begitu mengerikannya ya teman. Nah ini koalnya banyak banget nih guys, ada sekitar 12 atau 4 atau 10 hanya, atau 11-an lah ya, agak tidak terlalu banyak nih. Dan teman, rencana itu berhasil walafiat ya, berhasil tanpa ada kendala, tanpa ada creeper, zombie atau skeleton sekalipun guys. Jadi situ aku masih aman-aman aja teman. Setelah itu aku langsung memutuskan untuk kembali lagi ke rumah ya guys. Ya mungkin aku cuman membuat obor aja ya. Ya mungkin aku akan bisa selamat ya guys di beberapa hari ke depan lagi. Ya tapi yang seru banget guys, harusnya aku nggak selamat. Setelah itu aku langsung masuk ke base. Setelah masuk ke base, aku pun langsung cepat-cepat membuat obor kebur agar tidak terlalu malam ya, karena aku ingin menjelajahi gua itu ya guys. Dan selain ingin menerangi
gua itu juga aku pun menerangi rumahku agar rumahku itu tidak dipenuhi dengan kecoa, cecurut, tikus, monster gitu guys. Jadi ya begitulah, bisa dibilang ya aku ini agak-agak kreatif ya. Itu aku langsung menyimpan sebagian bagian barang yang tak berguna yang diambil dari apa namanya, diambil dari zombie, drop zombie gitu ya, hasil loot zombie. Itu aku langsung keluar teman. Setelah keluar aku ini langsung melihat satu trader, satu villager trader ya yang gak berguna banget tuh jualannya. Jadi aku matiin aja ya, musnahkan saja sampai meningsoy ya, betul kan. Tapi biasanya itu villager wandering itu, villager trader itu biasanya lama ya. Cuman kok lamanya nggak ada guys. Mungkin lamanya lagi kebelet berak guys. Jadi begitulah ya. Pergi dulu ya lamanya. Ya kan namanya juga lama guys. Jadi lama jalannya juga ya. Bukan lama untuk beraknya, tapi lama jalannya juga guys. Di sini aku lihat babatuan yang sudah hancur ya. Tapi di situ nggak ada air sama sekali, dan mungkin inisialku tuh akan bisa dibuat tempat mining guys. Ya karena terlalu susah banget sih buat mining, ya kan? Iyalah, masa enggak? Itu aku langsung lihat ke bawah. Setelah lihat ke bawah, aku sih niatnya mau ke bawah guys, mau ke bawah teman-teman. Tapi mungkin ke bawah itu terlalu berbahaya ya, dan karena mungkin aku melihatnya ngeri banget lah, gelap lah. Setelah itu aku langsung memberanikan diri untuk masuk ke bawah, dan sebelum masuk ke bawah aku mempersiapkan diri agar tidak takut ya, karena ada jump scare atau zombie. Biasanya jump scare itu dari zombie gitu. Itu aku langsung melihat gelapnya, minta ampun banget. Saat aku lihat, wow, surprise motherfucker, gila, mantap banget teman-teman sekalian. Di situ ya, aku menurutku itu berbahaya sih, takutnya ada zombie ya. Zombie itu suka membuat jump scare sih menurut aku. Jadi aku niatku itu pulang aja sih ke rumah. Guys, bukan pulang ke rumah sih, mencari tempat mining yang lebih aman guys. Ya karena kalau misalnya di situ aku bakal diterkam para zombie teman. Berbahaya sekali bukan? Ya berbahaya sekali. Oke teman-teman, di sini kita akan langsung mining ya teman-teman. Di sini aku udah nyiapin posisi kita. Posisinya itu di sini gitu. Nah di sini aku berpikir ini mungkin masih aman-aman aja guys. Masih aman-aman aja, dia mungkin ini bisa dijadiin buat tempat miningku ya. Dan aku pun gampil mengingatnya gitu guys. Jadi ya mungkin ini gampil banget sih diingat, dan juga gampil banget dicari ya mungkin ironnya. Tapi sama sekali aku gak nemu ironnya guys, gak nemu ironnya teman-teman. Coba bayangkan itu, aduh itu suara anak berisik banget lagi, udah toksik semua. Ya mungkin aku pun toksik gitu, tapi ya mohon dikoreksi ya. I'm sorry lah kalau misalnya aku toksik terus ya. Kalian bisa bilang lah ya di komen, bang jangan toksik gitu. Baiklah, aku nggak akan toksik guys. Nah kan
Ini sudah mulai malam ya guys, sudah mulai malam teman. Nah aku sih niatnya ini udah mulai menutupi tempat ini, dan aku pun tahu tempatnya di mana, juga aku pun gampil mengingatnya guys. Dan juga gampil mengingatnya bahwa tempat itu ditandai dengan cobblestone yang bulat, batu bulat. Dan di situ aku melihat dua drowned yang ya nggak jelas sih sebenarnya, yang cuman mau ngeburu aku ya. Dan aku pun ya lanjut aja ya, enjoy aja ya jalannya. Di situ aku langsung pergi karena hari udah mulai mau malam ya kan. Tadi kalian udah lihat ya, mataharinya udah di dekat mana guys, udah tenggelam kayaknya. Nah di sini aku langsung buru-buru, tapi kenapa anehnya gitu aku langsung lewat atas gitu, bukannya lewat bawah malah lewat atas gitu, aneh banget ya kan. Nah lah kalau gitu aku langsung pulang aja teman, nggak mikirin aku langsung kemana lagi, enggak. Aku langsung niat pulang aja daripada aku diterkam oleh para zombie. Apalagi aku masih belum punya senjata guys. Jadi ya bisa dibilang aku bakal mati lah diterkam para zombie, dan juga diterkam para creeper juga ditambah skeleton guys. Apalagi yang paling bahaya itu creeper banget. Yang creeper dan juga skeleton yang bahaya. Skeleton itu main panah ya, main jauh. Cuman kalau misalnya ini creeper itu main ledak, kamikaze. Nah di sini aku lanjutkan, berhenti dulu dengan sejenak walaupun masih ada waktu ya sedikit mah. Situ aku langsung makan agar perutku tidak terlalu lapar ya guys. Jadi perutku tidak terlalu lapar teman. Di situ sih aku niatnya mau mau melawan para zombie itu guys, dengan ya karena aku punya shield guys. Jadi ya mungkin bisa dibilang shield itu berguna banget guys. Berguna banget teman. Jadi ini sih aku mau itu ya, mau mempertahankan area. Cuman ya karena aku takut mati karena zombinya takut banyak, skeleton ditambah skeleton X, ditambah itu lagi, ditambah creeper, ditambah shieldnya ngebug, aku kan nggak bisa lihat guys ya guys, kan benar kan teman. Oke lah teman-teman, dan di sini aku langsung menyimpan barang-barang yang gak berguna di tempat ya chest yang gak berguna banget ya teman. Mungkin kalian udah tahu ya karena aku udah buat beberapa part ini ya, 3 part kalau nggak salah. Nah di sini udah menyimpan barang-barang yang berguna, aku pun langsung menyimpan ice pick dan can food, juga katana ke dalam ini, ke dalam chest yang buat senjata. Tapi aku sih nggak pantang menyerah begitu aja guys. Jadi menurutku ya aku akan berusaha dengan kemampuanku ya, tanpa memakai sal guys. Nah di situ aku lihat ada satu yang menyerangku, tapi aku nggak tahu siapa yang menyerang. Bahwa pas aku lihat sebelah kiri kanan atas bawah kiri kanan ya nggak ada skeleton sama sekali guys. Paling cuma skeletonnya jauh, dan juga ini aku udah nutupin pakai pagar guys, pagar teman-teman, dan pagar itu cukup tinggi teman-teman. Nah aku heran kan, dari mana itu ada serangan kayaknya. Itu aku cuma lihat creeper teman-teman, lihat creeper dan juga skeleton yang jaraknya lumayan jauh ya gitu ya. Dan aku ngeliat keberadaan tanda-tanda zombie ya. Mungkin ada 1 atau 2 mungkin lah ya, begitulah. Dan ini ada skeleton sih, skeletonnya udah mulai nyamperin guys. Nah di sini sih aku niatnya mau ngebunuh skeleton, tapi ya bagaimana lagi teman, aku harus ngebunuhnya lewat dalam aja susah teman. Nah aku ngeliat skeleton itu ngejatuhin arrow guys. Arrow itu apa? Kalau misalnya kalian nggak tahu arrow, berarti ya kalian belum bisa bahasa Inggris ya. Arrow itu anak panah guys, busur. Nah aku sih niatnya mau ngambil, cuman takutnya di luar ada zombie, laba-laba, crawler ya. Mungkin kalian tahu crawler itu kan paling berbahaya ya di Westlander ini teman. Bayangin kalau misalnya aku mati itu gimana teman. Bayangin teman. Dan di situ aku melihat satu horn yang ya putar-putar aja sih, nggak jelas gitu, senam putar-putar gitu guys, sedang putar-putar ya. Itu aku langsung ingin membunuhnya karena geram. Enrico pun ingin membunuhnya teman-teman sekalian. Oke.
Dan di situ aku pun langsung heran pas saat aku buka itu si hordnya gak diam di tempat guys, tapi malah kabur teman. Aku pun langsung heran kayaknya. Ya udahlah, biarin lah, tanpa banyak basa-basi aku pun langsung pergi tidur teman, tanpa banyak bacot ya. Day ke-9 teman-teman, atau hari ke-9 ya teman. Dimana ya aku berakhir di sini, cuman bukan berakhir mati, cuman ya sampai di sinilah percuma kita kali ini teman. Itu kalau horn itu masih ada teman. Horn itu nggak pergi sama sekali guys, nggak pergi sama sekali teman. Dia enggak pergi dari situ teman, nggak mau pergi dari tempat itu guys. Ya cuma maunya di situ doang. Udah, aku pun ngebunuh pakai katana ya teman, dan hal itu berhasil teman-teman. Dan ya nggak sia-sia banget sih, ya begitulah teman. Oke teman-teman, oke lah teman-teman, sudahlah teman. Sampai jumpa di next episode guys. Di sini kalian bisa lihat ya, Bang Riko atau Riko Channel Game selamat sampai dan day 9 ini. Mungkin Bang Riko bakal selamat sampai depan kah? Mungkin saja ya. Semoga saja kita bisa selamat sampai day 20 atau kita bisa selamat sampai day 10 saja. Oke guys, kalian bisa request mau sampai day berapa, atau kalian bisa request add-on apa yang baru. Dan ya bisalah kalian minta request game-game yang bagus ya teman. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya teman. Like, subscribe, juga komen teman. Kalau misalnya kalian gak mau subscribe nggak apa-apa, cuman ya begitu teman. Kalian bisa request aja teman. Oke. Ya begitulah teman. Kalian sudah lihat kan tadi perjuangan Riko Channel Game atau Riko atau Bang Riko teman. Nanti mungkin channel ini akan ganti nama teman, menjadi RCG atau yang lain teman. Aku akan pikirkan lagi teman. Dan iya, kalian bisa request pun kalian mau namain channel ini apa teman, yang menurut kalian bagus gitu ya. Sumpah teman, hari-hari sudah kulewati dari day 1 sampai day 10 teman. Gak nyangka aku bisa sampai segini ya teman. Nyawaku masih diselamati oleh Allah Subhanahu wa taala teman. Wow. Dan aku masih bisa melihat sunrise, matahari terbenam tanpa ada kendala lain teman. Wow, mungkin kalau misalnya ini menjadi hal yang sangat berat teman, ya aku bisa stres teman ya. Wastelander part 7 sudah selesai teman. Nah, kita akan melanjutkannya lagi. Wastelander part 8 sampai berapa partnya kah? Kita lihat saja nanti teman. Dan ya, sampai jumpa di the next episode. Say goodbye. Salam teman. Dan enjoy the video and like, subscribe guys. Please. Say goodbye.
Toxic.